Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama, Dwi Putri Cahyani dengan NPM 2013031034. Yang kedua, Indah Permatasari dengan NPM 2013031018. Yang ketiga, Hadat Maulana Santiko dengan NPM 2013031062. Dan yang keempat, Sahrodi dengan NPM 2013031020. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai penulisan kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabung. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kata berimbuhan. Istilah kata sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, pengertian kata sendiri itu apa sih? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merupakan suatu unsur berbahasa yang diciptakan atau ditulis dan merupakan perwujudan sebuah perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. Sedangkan kata berimbuhan itu apa ya? Jadi, kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah diberi imbuhan, baik awalan, akhiran, serta awalan dan akhiran. Oleh karena itu, kata berimbuhan akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan juga makna. Makna lain dari kata berimbuhan adalah kata turunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata berimbuhan. Kata berimbuhan dibagi menjadi 4 contohnya, yaitu awalan, yang kedua sisipan, yang ketiga akhiran, dan yang keempat awalan dan akhiran. Yang pertama ada awalan memiliki contoh me, di, ber, ter, ke, pe, perse. Contohnya yaitu berjoget yang memiliki kata dasar joget dan diberi awalan ber. Kedua yaitu sisipan, memiliki contoh l, m, r, e, dan in. Contoh katanya itu gemilang, memiliki kata dasar gilang dan diberi sisipan m. Yang ketiga ada imbuhan akhiran. Contohnya kan, in, an-nya. Yaitu contoh katanya itu mingguan yang memiliki kata dasar minggu dan diberi akhiran an. Yang terakhir kata imbuhan akhiran dan awalan yang pemakaiannya sekaligus. Contohnya pertanggungjawaban yang memiliki kata dasar tanggung jawab dan diberi awalan per dan diberi akhiran an. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reduplikasi. Reduplikasi atau kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan baik sebagian maupun seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Hadat Maulana Santiko dengan NPM 2013031062. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kata ulang. Pengulangan yang pertama adalah pengulangan seluruh bentuk dasar. Pengulangan seluruh bentuk dasar adalah pengulangan yang utuh atau dapat juga disebut sebagai duelangga. Pengulangan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama pengulangan kata dasar dan yang kedua adalah pengulangan kata berimbuhan. Contohnya adalah kata lari dapat menjadi kata lari-lari ataupun pelari. Yang kedua adalah pengulangan kata berimbuhan. Pada jenis ini, imbuhan dapat melekat pada komponen pertama atau pada keduanya. Contoh kata berlari dan berlari-lari. Kemudian ada pengulangan bunyi atau salinan suara. Pengulangan bunyi atau salinan suara adalah perubahan yang terjadi pada vokal dan ada pula konsonan. Contoh kata warna bisa menjadi warna-warni. Kemudian yang terakhir adalah pengulangan sebagian. Adalah pengulangan yang terjadi hanya pada sebagian bentuk dasar. Contohnya adalah kata pepohonan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan makna kata ulang. Yang pertama, bermakna arti atau mirip. Kata ulang yang memiliki makna ini berarti pengulangan kata yang artinya mirip. Contoh, Ayang sedang mengecat langit-langit kamar adikku. Yang kedua, bermakna tak menentu. Merupakan pengulangan kata yang menghasilkan makna tidak menentu atau jamak. Contoh, di desa asalku, pepohonan liar tumbuh subur dan lebat. Kemudian yang terakhir adalah bermakna paling. Merupakan pengulangan kata dasar yang mendapat imbuhan hingga menghasilkan arti paling. Contoh, serendah-rendahnya atau sebanyak-banyaknya.
Sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrodi, NPM 2013-03-10-20. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kata gabungan. Kata gabungan adalah gabungan kata yang dapat membentuk kata majemuk, dan frasa yang di dalamnya terdiri dari dua kata atau lebih. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih kata gabungan yang dapat membentuk kata? Gabungan kata yang dapat membentuk kata adalah gabungan antara bentuk terikat dan kata dasar, seperti ekstra ditambah kurikuler menjadi ekstrakurikuler, dan pra ditambah sejarah menjadi prasejarah. Gabungan kata yang membentuk kata majemuk yaitu gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang lain, sehingga dapat menghasilkan makna yang baru. Contohnya, kata dasar rumah ditambah kata dasar sakit menjadi kata majemuk rumah sakit. Kita ambil contoh yang lain. Kata dasar meja ditambah dengan kata dasar makan. Jika menjadi kata majemuk, dia menjadi meja makan. Lalu bagaimana sih kita membedakan gabungan kata yang ditulis terpisah dan gabungan kata yang ditulis serangkai atau bergabung? Yang pertama, kata gabungan akan ditulis terpisah jika ia hanya mendapatkan awalan atau akhiran saja. Contoh, bertanggung jawab. Ia hanya mendapatkan awalan ber, tetapi tidak mendapatkan akhiran kata. Yang kedua, gabungan kata yang ditulis bergabung atau serangkai jika ia mendapatkan awalan dan akhiran. Seperti menggarisbawahi. Dia tidak ditulis terpisah karena dia mendapatkan awalan meng dan akhiran i. Contoh yang kedua, kewarganegaraan. Dia tidak ditulis terpisah karena dia mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.